Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Malam ini alhamdulillah senang sekali kita bisa berkumpul lagi. Kita akan ngobrol-ngobrol santai bersama saya Putri Daidatullah dan ada dua narasumber yang luar biasa. Pertama saya perkenalkan politisi senior ya, Mas Nur Subut ini. Gak apa-apa Mas, kita sebut senior Pak. Karena udah bukan hanya politisi sebetulnya, tapi juga mantan aktivis yang mundur dari politisi dan sudah lama di DPR. Saya sempat bersama-sama beliau di Komisi 9 dulu. Dan kemudian juga ada ketua umum dari partai yang baru akan didirikan. Belum dideklarasikan, tapi sudah berdiri. Namanya Prima. Nanti kita dengarkan ada ceritanya. Bung Agus Jabo. Nah, malam ini kita akan ngobrol tentang sesuatu yang sebenarnya udah banyak kejadian. Aktivis masuk politik. Jadi ini kita dengarkan aja langsung dari orang yang sangat senior dan kemudian baru mendirikan partai. Kira-kira sebenarnya kalau saya juga bisa cerita tentang pribadi saya, tapi saya nggak tertarik. Dan malam ini kita akan gali sebenarnya kenapa sih dari yang namanya aktivis itu cocoknya memang outputnya ke politik, itu satu. Yang kedua, harapannya masuk politik itu apa, ya? Dan yang ketiga, kekecewaannya kalau bagi yang sudah berpengalaman. Kalau ini kan masih ada harapannya masih banyak tentunya. Nah, mungkin saya mulai dengan Mas Basuh dulu. Dari pengalaman ini biasanya ceritanya banyak, tapi karena waktunya terbatas, disingkat-singkat aja Mas. Silakan dimulai Mas. Terima kasih, selamat malam kawan-kawan sekalian. Jadi pengalaman kami berpartai itu dalam usia yang sangat tinggi. Saya kelas 2 SMP di Kampung Ratutan sana, ikut-ikutan diskusi sama beberapa tetangga kami sebenarnya awalnya itu. Kebetulan saya kecil ngaji di rumah mantan Ketua Masumi Kabupaten Pacitan. Kalau depan rumah saya itu toko CGMI, kanan rumah saya itu mantan sekretaris Masumi dan tamu-tamu bapak saya banyak dari PNI, PSI dan lain sebagainya. Saya dalam usia sangat ini mendengarkan diskusi-diskusi dan debat mereka yang saya pikir pada saat itu meskipun setelah saya kuliah saya sadar betul alirannya berbeda, tapi mereka berkawan dengan untuk mendiskusikan masalah-masalah kemasyarakatan, masalah kebangsaan dan masalah mereka. Jadi itu yang pertama kali. Nah, kebetulan partai yang ada pada saat itu adalah, jadi Mas Sumi belum dilarang pada saat itu. Sudah dilarang. Sudah. Oh, sudah dilarang. Mantan ketua Masumi, mantan sekretaris Masumi yang pada saat itu beliau-beliaunya tidak formal di panggung politik, tapi masih aktif melakukan diskusi sama kelompok-kelompok. Pada saat itu diskusinya apa? Diskusinya umpamanya tentang bagaimana jalannya pemerintahan saat itu. Terus ini masih zaman Orde Baru ya? Bukan zaman Orde Baru. Oh, sudah zaman Orde Baru. Mantap lah. Terus bagaimana tatanan partai-partai yang ada, bagaimana kehidupan kaum muda, bagaimana keadilan yang ada di masyarakat bangsa, itu yang menjadi topik-topik yang bicara. Dalam tahun ya, jadi itu. Kelas 2 SMP itu. Kelas 2 saya kelas 2 SMP umur 14 tahun. Di saat itulah saya dipinjemi buku Kapital Selektanya Muhammad Nasir, dan dari yang CGMI juga memberikan buku-buku terjemahan, buku-bukunya Lenin, Stalin, buku Souji dan lain sebagainya. Jadi itu yang merangsang saya pada awal usia remaja mengenali dunia politik dan sebagainya. Terima kasih Mas. Kalau Bung Agus gimana ceritanya? Awal-awalnya. Saya lahir dari keluarga petani ya di daerah Magelang. Terus kemudian saya kuliah di Solo di 11 Maret di saat Purwombo sedang mengalami konflik ya, di mana masyarakat pada waktu menolak pembangunan dan terus saya aktif di gerakan Bagus, Pak. tahun 90-an
Setelah dari gerakan mahasiswa, kemudian kita masuk gerakan rakyat. Cara gitu dong. Terus kita menganggap bahwa pergerakan massa tidak cukup kalau tidak diwadahi oleh partai politik. Jadi kemudian kita bersama dengan jaringan-jaringan mahasiswa yang ada di Pulau Jawa pada waktu itu, bersama dengan gerakan-gerakan rakyat yang sudah terorganisir, mendirikan satu organisasi sosial politik. Waktu itu kita namakan Persatuan Rakyat Demokratik, yang kemudian berubah menjadi Partai Rakyat Demokratik. Dan kita berusaha setelah itu untuk terus ikut dalam kontestasi politik ya, dengan membangun partai politik kita sendiri. Kenapa kita membangun partai politik kita sendiri? Karena kalau kemudian kita mengikuti partai politik orang yang sudah punya program, yang sudah punya sistem kepartean, saya dan kawan-kawan berpikir apa yang menjadi program perjuangan kita tidak akan bisa maksimal. Maka pada waktu itu kita berpikir bahwa kaum muda, kaum pergerakan harus memiliki alat politiknya sendiri untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita politik kita bersama. Indonesia yang demokratis, yang maju, yang berdikari, bersatu, adil dan makmur. Itu yang kemudian melatar belakang kita, kenapa kemudian kita terus-menerus setiap momentum pemilu berusaha ya, untuk membangun partai politik kita sendiri dan berusaha untuk mengikuti aturan undang-undang yang sangat berat supaya kita menjadi peserta. Dari proses yang sangat lama itu kemudian sekarang inilah kita kemudian sudah memiliki badan hukum, kita memiliki partai politik kita sendiri, namanya Partai Rakyat Adil Makmur. Kita sudah mendapatkan legalitas dari Kementerian Hukum dan HAM, dan kita sudah siap untuk mengikuti Prima. Partai Rakyat Adil Makmur disingkat Prima. Jadi Prima ini tagline-nya adalah partainya rakyat biasa. Karena rakyat yang nggak biasa-biasa nggak bisa milih, atau secara programatik kita membangun sentimen politik seperti itu berdasarkan problem yang kita hadapi sekarang ini, bahwa kehidupan ekonomi, kehidupan politik sekarang dikuasai oleh segelintir orang, oleh 1% orang, dan kita mengidentifikasikan partai kita Prima ini dengan partai yang mewadahi kaum 99% yang kehidupannya dikuasai oleh kaum 1% itu. Ini yang kita namakan Partai Rakyat Biasa. Partainya Prima, partainya rakyat biasa, yang smart, yang fair, yang fearless, and hope bagi bangsa dan rakyat Indonesia. di dalamnya siapa aja yang masuk dan kemudian di pengurus dan aktif di dalam. Jadi kita ingin menjadikan Indonesia ini menjadi bangsa yang besar, bangsa yang bisa memperjuangkan nasibnya tanpa kemudian dipecah belah oleh kekuatan-kekuatan kapital, oleh kekuatan-kekuatan oligarki. Dan Prima mengidentifikasikan Indonesia ini adalah satu unsur kebangsaan, yang kedua unsur kerakyatan, yang ketiga adalah unsur keumatan. Kalau kemarin-kemarin 3 unsur ini selalu dicoba untuk dipecah belah, ya, kita mau menyatukan 3 unsur ini menjadi unsur keindonesiaan. Dan pada kenyataan sebenarnya harusnya seperti itu. Harusnya seperti itu, gitu loh. Karena Mas Loso tadi juga dirinya sendiri itu adalah bagian dari Matsumi, bagian dari Marken, bagian dari ya, macam-macam. Lagi Indonesia kira-kira seperti itu lah ya. Kita sebagai bangsa Indonesia harus menerima itu sebagai sebuah power, sebagai sebuah kekuatan untuk membangun bangsa itu menjadi bangsa yang maju, bangsa yang bisa mengubah nasibnya sendiri tanpa harus menjadi follower ya kepada bangsa-bangsa lain, baik secara ideologi, secara politik maupun secara ekonomi. Indonesia harus memiliki konsep sendiri dengan 3 unsur itu. Kalau mau dibahasakan dengan bahasa lain ya nasionalisme,
religius dan kerakyatan juga bisa. Dengan kata lain, Anda menafikan yang namanya politik identitas, ya. Artinya identitas bangsa itu menjadi penting. Identitas kebangsaan sudah selesai sebetulnya sejak 28 Oktober, ya, sejak 17 Agustus 2015. Unsur-unsur identitas sudah selesai dan kita sudah menyatakan bahwa kita bangsa Indonesia. Oke, Mas Nur Zuhud, ini kan fresh, gagasan baru, menciptakan suatu wadah baru dan akan berjuang dengan kendaraan baru ini. Mas Nur Zuhud ini sudah aktif, sudah lama, kemudian masuk ke politik dan sekarang ada di partai penguasa. Sebetulnya apa yang miss sehingga masih ada orang-orang yang tetap ingin memperjuangkan seperti apa yang disampaikan Bu Agus tadi, gitu ya. Apakah memang ini belum tercapai di dalam konteks idealistiknya para aktivis ini? Nah, mungkin ada hal-hal yang ingin diutarakan oleh Mas Nur Zuhud secara implisit itu nggak apa-apa kalau nggak ini ya. Saya pikir betul apa yang dia katakan bahwa memang harapan-harapan rakyat terhadap alat-alat perjuangan itu jauh dari. Di partai-partai yang ada yang setelah reformasi itu juga masih jauh. Cita-citakan oleh sebenarnya melayani rakyat secara murni. Ini tidak lepas dari dunia politik kita tuh kan sering setelah perubahan itu kan terjadi mutasi fungsi yang luar biasa. Umumnya dalam alam yang normal, dunia politik itu kan mesti dimasuki oleh para aktivis. Jadi mereka-mereka yang aktif dalam gerakan sosial yang merubah bentuk menjadi gerakan. Fase tertentu dia akan berubah dalam bentuk. Tapi di kita, itu dunia politik kita tuh bisa kemasukan macam-macam elemen yang sebenarnya visinya bukan visi politik sebenarnya. Dan itu terjadi sejak lama. Di reformasi juga terjadi lagi, sehingga kan arah ideologi partai itu pasti akan diperangkap oleh elemen-elemen baru yang masuk yang melakukan mutasi fungsi. Jadi contoh yang paling sederhana, kaum-kaum modal di daerah itu biasanya membagi keluarganya di dalam banyak partai sekedar mengamankan gerak akumulasi kapital. Inilah menurut saya elemen-elemen yang hampir di setiap partai ada yang meredam visi pembaruan masyarakat lewat. Semua mereka masuk bisa dengan sempurna dan karena rata-rata partai kita itu tidak melakukan dua hal sebenarnya secara baik. Bagaimana standar rekrutmennya dan bagaimana standar pendanaan partai, maka pasti semua partai nanti akan terperangkap terhadap masalah-masalah itu. Jadi kualitas rekrutmen dan nanti pada akhirnya masalah pendanaan. Ya, kan semua partai istilahnya terjerembab di dalam kepentingan kaum modal. Jadi kan apakah semua kaum modal itu buruk? Nggak juga. Ada kaum modal yang cara meraihnya dengan struggle yang bagus. Ada yang memang sekedar menyusu sama kekuasaan. Ini dan kita ini yang aktif di partai-partai ini kan grup-grup ersan kapitalisme sebenarnya. Kira reformasi itu orang-orang yang menyusunya pada sistem lama secara tidak sehat. Ini yang menyebar di dalam hampir semua partai yang partai-partai kita tuh terjerembab dan visinya akan diperangkap oleh kepentingan. Ada semangat-semangat baru seperti ini menurut Mas Nusul gimana? Itu bagus sekali. Saya pikir perlu banyak baru masyarakat yang keluar dari ini, tapi mesti juga belajar dari bagaimana kegagalan partai-partai kita ini. Jadi besar, tapi tidak bervisi lagi. Jadi mereka terjebak sama elektoralisme. Betul. Hanya untuk menang aja, ya kan? Gitu kan? Sekedar menang, jumlah kursi banyak, menjadi kepala daerah, menjadi presiden, tapi arahnya menjadi tidak pernah diperbincangkan. Yeah. Nah, itu pasti secara elemen pasti muncul elemen pendobrak dan nanti harus muncul partai-partai baru dengan visi baru, tapi mesti kita cermat betul terhadap godaan, jaminan seandainya pendana yang akan menjadi oligarki baru di dalam. Itu yang saya mau tanya sebetulnya. Komitmen Anda di dalam konteks menciptakan tadi idealismenya, terus kemudian secara konsisten menjaga agar tidak terkontaminasi seperti tadi itu gimana?
Jadi begini, kita sangat memahami bahwa dalam perjalanan perjuangan politik di dunia ini terbagi menjadi dua pola, saya pikir. Satu, partai politik yang menjadi alatnya para pemuda atau alatnya kapitalis yang kita sebut sebagai partai konservatif, ya. Dan partai yang memang berdiri sebagai alat perjuangannya rakyat, gitu loh, yang kita namakan sebagai partai progresif. Nah, pada kenyataannya setelah Indonesia merdeka, bahkan setelah reformasi sekarang ini, kalau kita mau identifikasi, walaupun di Indonesia banyak partai, tetapi partai-partai tersebut cenderung menjadi alatnya kapital, menjadi alatnya oligarki untuk mempertahankan kekuasaan ekonomi mereka, kekuasaan politik mereka. Nah, kita sangat menyadari itu, dan di Indonesia, bangsa Indonesia, rakyat Indonesia membutuhkan partainya sendiri, alat politiknya sendiri, gitu. Ya, alat politiknya sendiri yang bisa mengubah nasib mereka sendiri. Satu hal yang menjadi landasan konsepsional bagi kami adalah bahwa cita-cita proklamasi yang kemudian tertuang dalam Declaration of Independence Indonesia, yaitu preambul Undang-Undang 45, itu sampai sekarang kemudian terus diselewengkan. Bung Karno sudah mengatakan bahwa Indonesia merdeka itu memiliki 3 konsep. Satu adalah nasional demokratis, yaitu nasional itu artinya kita bebas dari imperialisme, dari kolonialisme, dari kapitalisme, dan demokratis itu kita bebas dari feudalisme. Untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur, tidak mungkin bisa terwujud kalau kita tidak melewati yang namanya tahapan nasional demokratis itu. Apa wujud dari nasional demokratis itu? Yaitu Trisakti, Indonesia berdikari. Itu loh. Nah, sekarang tidak ada satupun partai politik yang berbicara tentang berdikari. Satu. Yang kedua, ya, masyarakat Indonesia yang adil dan makmur itu tidak akan terwujud kalau kemudian tidak ada syarat itu. Dan setelah Indonesia memiliki masyarakat yang berdikari, yang adil dan makmur, itu Indonesia juga harus terlibat dalam proses perdamaian dunia. Kira-kira konsep pembangunan ekonomi politik Indonesia ke depan itu seperti itu. Tetapi kenyataannya sampai sekarang tidak ada satupun partai politik yang kemudian menjiwai apa yang menjadi cita-cita proklamasi itu. Jadi pertama, kalau kemudian ditanya apakah Anda akan konsisten, kami berangkat dari konsep, ya, membangun partai baru ini. Konsepsinya apa? Cita-cita proklamasi, cita-cita para pendiri bangsa, ya. Yang kedua, bahwa sekarang ini partai politik hanya menjadi alat bagi para pemilik modal. Kita akan berdiri menjadi alat perjuangannya rakyat, dan tentunya akan banyak sekali persoalan. Tetapi apa yang menjaga kami? Yang menjaga kami adalah komitmen ideologi yang kita yakini sekarang ini, ya, bahwa Indonesia harus berubah. Indonesia tidak hanya boleh dikuasai oleh segelintir orang, walaupun partai politiknya banyak, gitu loh. Dan itulah yang akan menjadi semangat kami, menjadi komitmen kami untuk menghadapi persoalan-persoalan godaan-godaan setan yang tertutup yang tadi dibilang sama Kak Anda Nursul ini, gitu. Saya pikir seperti itu. Jadi kita nggak perlu berbicara masalah, ya, komitmen kita sejak awal, ya, kita sejak dari gerakan mahasiswa, dari gerakan sosial, komitmennya ya seperti itu. Jadi kurang susah apa dalam kehidupan kita ini, gitu loh, di tengah godaan-godaan yang macam-macam itu dalam proses perjuangan gerakan sosial, sampai kita sudah mengalami proses yang sangat panjang, makan garam dan asam juga sudah sangat panjang, ditempa oleh penderitaan hidup juga sudah sangat panjang, gitu loh. Terus apa yang akan membanggakan kita kecuali kita mampu mewujudkan apa yang menjadi cita-cita para pendiri bangsa, apa yang kemudian menjadi cita-cita bangsa Indonesia, gitu loh. Itulah kebahagiaan kita, itu bukan kebahagiaan material, bukan kebahagiaan finansial, itu bagi kita sudah selesai. Saya pikir seperti itu. Oke. Di dalam mencapai satu tujuan itu kita harus melihat ada beberapa risiko, ya, tentunya yang harus dimitigasi. Nah, dalam konteks kepartaian ini sebenarnya tadi pemodal satu risiko tersendiri, tapi ada risiko lain pemilih. Beberapa hasil survei terakhir kalau kita simak itu yang namanya tingkat
kepercayaan terhadap partai itu semakin menurun. Ya, itu di angka paling yang percaya dengan partai mungkin di angka 30-an%. Nah, ya kecil sekali gitu dibandingkan dengan yang tidak percaya lagi dengan partai. Nah, sehingga di dalam konteks pertanyaan saya yang terakhir ini untuk kita diskusi ini kali ini, gimana kemudian untuk mengubah dan menjaga bahwa keberadaan partai ini masih tetap penting dan dibutuhkan, tapi juga jangan sampai nih pemilih jadi salah pilih sehingga selalu menguntungkan si yang namanya pemodal tadi. Kira-kira itulah. Silakan mungkin dari Pak Nursuh dulu, Mas. Silakan Mas. Saya pikir ada dua model untuk atasi. Pertama, memang kita mesti kerja keras untuk melakukan pendidikan politik pada rakyat, membangun uran partai sebenarnya. Itu nggak pernah ada ya? Di uran partai itu nggak pernah terjadi ya, di mana partai pun ya. Itu kalau sebulan kan 1.000 sampai 100 sampai yang kuat 1 juta kan banyak anggota partai. Ya. Dan itu dibuka secara transparan bagaimana penggunaan dana partai, itu akan menolong. Yang kedua, kita juga pada jalan transisi. Jadi di undang-undang kepartean nanti kita atur bahwa anggaran negara itu membiayai partai-partai yang memang ada itu kan. Ini untuk menutup intervensi negatif. Maksudnya Kalau partai dibayari oleh anggaran negara, tapi dengan basis transparansi tertentu. Iya. Dan itu juga transisi sifatnya. Saya pikir 10 tahun akan selesai. Keswadayaan itu akan muncul, rakyat akan tumbuh kesadaran baru bahwa kami sanggup dan mau membiayai partai kami sendiri. Gagasan transisi udah agak lama sebenarnya, Mas. Tapi nggak pernah bisa berjalan, kenapa itu? Ini kan banyak problem sebenarnya. Problem atas nama anggaran terbatas, ya kan? Tapi dugaan saya, ini ada kekuatan yang tidak mengendaki partai itu mandiri. Nah, ya. Itu yang saya lebih curiga. Ya, kan? Argumen permukanya kan manis, jangan menggerogoti dana negara kan gitu. Ya. Tapi di balik itu sebenarnya ada kekhawatiran para tuan-tuan oligarki itu kalau partai-partai menjadi mandiri, peran dia akan tanggal semua. Ya. Menurut saya ini. Jadi ada dua model itu untuk mengatasi itu. Dan itu tidak sulit untuk kita bunyikan, kita perdebatkan bagaimana sebenarnya membangun partai yang mandiri. Karena partai mandiri itu belum pernah menjadi perdebatan kita. Ya. Yang ada kan partai yang demokratis apa nggak pernah diperdebatkan dengan Demokrat itu siapa yang banyak. Yang kedua kelatan ngomong tentang Pancasila. Ya. Jadi kelatan berpolitik kita itu kelatan tentang ngomong Pancasila, ngomong NKRI, harga mati, dan kelatan tentang partai yang lebih demokratis. Tapi mengeksplorasi syarat kepartean yang rasional, yang baik untuk rakyat itu apa kan nggak pernah menjadi perdebatan kita. Partai yang mandiri nggak pernah. Partai yang harus dibatasi jabatan kepemimpinannya nggak pernah. Kan nggak. Itu sebenarnya bisa ya dibuat undang-undangnya, di undang-undangnya. Presiden dibatasi 2 kali. Iya, masa ketua umum partai enggak ya? Mengapa ketua umum partai juga tidak bisa dibatasi? Iya. Agus, gimana? Bung Agus, pertanyaan sama. Ya, jadi masalah. Jadi saya setuju. Saya juga coba pelajari benar gitu loh tentang perilaku pemilih ya dalam proses elektoral atau tingkat kesadaran masyarakat, termasuk tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap partai politik. Saya pikir memang kemudian setelah reformasi pun bangsa Indonesia masih floating, masih masa mengambang. Jadi tidak boleh ada satu partai politik pun yang mengidentifikasikan bahwa kami memiliki konstituen sekian persen dari jumlah pemilih gitu. Karena kenyataannya adalah floating. Itu satu. Dan floating ini memang dibikin oleh Orde Baru pada waktu itu agar kemudian masyarakat tidak membangun power, tidak membangun kekuatan ya, untuk menghadapi kekuasaan Orde Baru pada waktu itu. Oke. Bagi kami bahwa partai politik itu sejak awal kita sadari sebagai alat perjuangan. Alat perjuangan untuk merebut kekuasaan politik. Nah, setelah kita mampu memenangkan pertarungan politik, kemudian kita duduk di dalam kekuasaan politik, bukan berarti kemudian kita berpesta pora, ya, menikmati kemenangan itu. Justru perjuangan pembebasan rakyat
dari ketertindasan Pada saat berkuasa itu pada saat berkuasa itu loh. Jadi bagi Prima kekuasaan adalah alat politik untuk membebaskan bangsa Indonesia dari ketertindasan kapital ya maupun ketertindasan sosial ekonomi maupun ketertindasan politik yang sekarang dikuasai oleh kami. Maka dari itu kami sangat menyadari bahwa kita harus membangun sistem kepartaian yang kuat. Ya, membangun sistem kepartaian yang kuat yang kepemimpinannya itu kepemimpinan kolektif. Syarat yang tadi yang dua itu mandiri dan kemudian dibatasi kekuatan kekuasaan daripada ketua umumnya masih masuk juga. Oh iya. Ya, jadi setiap keputusan politik ya di Prima itu bukan keputusan ketua umum, tapi ini keputusan kolektif dari Dewan Pimpinan Pusat, gitu loh. Itu satu dalam hal sistem kepartaian. Yang kedua, kita mendirikan partai politik sampai kemudian mendapatkan badan hukum, itu yang namanya DPP atau ketua umum itu tidak mengeluarkan duit serupiah pun. Karena sejak awal elemen-elemen atau unsur-unsur yang bergabung di dalam Prima yang kemudian mereka membangun struktur yang ada di kota, kecamatan, provinsi, kabupaten segala sudah menyadari bahwa partai ini ada keputusan dan partai ini milik kami, gitu loh. Bukan miliknya ketua umum, bukan miliknya pemodali, ini miliknya kami, ini alat perjuangan kami yang harus kita besarkan, yang harus kita bangun, gitu loh. Yang harus kita dekatkan ke rakyat sehingga rakyat kemudian paham, rakyat kemudian merasa memiliki, dan rakyat itu kemudian memenangkan itu. Jadi sistem kepartian itulah yang mau kita bangun supaya kemudian betul-betul sampai partai ini masuk ke kekuasaan pun itu masih dalam semangat itu gitu loh. Baiklah, saya rasa ini poin-poin yang sangat baik yang sudah kita dapatkan pada obrolan pada malam hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih Mas Nur Luhut, Bung Agus ya. Jadi saudara-saudara semua bahwa pentingnya keberadaan partai ini justru jangan dilupakan. Tapi juga perlu adanya revitalisasi dan perbaikan di dalam internal partai untuk kemudian harapan-harapan terciptanya bangsa dan negara yang selalu menjadi mimpi kita bersama bisa tercapai. Jangan lupa nanti terus nonton acara kita di berikut-berikutnya dan kita akan banyak diskusi-diskusi dengan topik-topik yang lain bersama saya Tumi Dayatullah. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.